Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi dengan materi interaksi sosial pada bagian bentuk-bentuk interaksi. Nah, kita akan masuk ke bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua. Kita melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, bentuk interaksi yang kedua dari bagian ini adalah kita berbicara tentang asimilasi. Apa itu asimilasi? Ada yang sudah tahu? Ya, asimilasi itu adalah peleburan kebudayaan, sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal yang menjadi milik bersama. Sehingga kata kunci yang ada di sini adalah peleburan dan kata tunggal. Melebur berarti artinya menjadi satu. Tunggal berarti artinya satu. Berarti misalkan ada dua kebudayaan, maka dua kebudayaan ini menjadi satu budaya yang baru. Itulah yang dinamakan dengan asimilasi. Ada banyak contoh asimilasi. Ya, contoh misalkan dalam bidang bahasa, kita mengenal kata komputer. Dari mana kata komputer? Dari bahasa Inggris, tetapi kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Kata foto, ya, ini juga berasal dari bahasa Inggris, tapi kita gunakan menjadi bahasa Indonesia. Contoh yang lain misalkan kaligrafi. Kaligrafi adalah seni melukis indah, ya, dalam menulis sesuatu yang indah, dan ini dipakai dalam agama Islam. Maka di situ seni kaligrafi, seni menulis indah, ini menjadi bagian yang berasimilasi. Nah, dalam proses asimilasi itu ada faktor pendorongnya. Pendorong itu artinya memudahkan. Pendorong itu artinya membuat menjadi asimilasi itu terwujud. Nah, apa faktor pendorongnya? Yang pertama, adanya toleransi, saling menghargai. Ya, kemudian yang kedua, ada kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Misalkan berasimilasi dalam bidang produksi barang A. Nah, di situ kalau terjadi asimilasi, berarti ada produksi A, ada yang memiliki produksi B, kemudian mereka berasimilasi memunculkan produksi yang baru. Nah, ini ada kesempatan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Ini sama dengan tadi, ada toleransi. Kemudian yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, seringkali yang terjadi, golongan yang berkuasa ini kurang punya sifat terbuka. Tetapi dengan adanya keterbukaan, adanya welcome, maka yang berkuasa tadi bisa menerima kebudayaan yang lain. Kemudian yang kelima, ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan yang universal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada 7 unsur kebudayaan universal. Kemudian yang keenam, ada perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Nah, tadi salah satu contoh lagi dari asimilasi adalah perkawinan antara suku, ya, misalkan suku Jawa dengan suku Batak, ya, suku Jawa dengan Papua. Nah, ini ada perkawinan antar budaya yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Sehingga kalau mempunyai musuh yang sama, bagaimana ya kita mau menghadapi musuh itu? Maka kita bersama-sama menghadapi musuh yang sama tersebut. Itu faktor pendorongnya. Nah, tetapi juga ada penghalangnya. Berarti yang menjadikan asimilasi tersebut atau peleburan kebudayaan tersebut tidak terwujud.
Yang pertama, kelompok yang terisolasi atau terasing, artinya kelompok tersebut tidak berhubungan atau tidak bisa bergaul dengan budaya yang lain, ya, berada di daerah yang terpencil misalkan, berarti dia terisolasi. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Mereka tidak tahu budaya yang baru itu yang seperti apa, budaya yang mereka hadapi itu yang seperti apa, mereka kurang pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, ada prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan yang baru. Orang seringkali berpikir, wah ini ada sesuatu yang baru, akan membawa apa ya, berdampak apa ya. Maka prasangka negatif, pemikiran yang negatif ini yang menjadi penghalangnya dari peleburan atau asimilasi. Kemudian yang keempat, kebanggaan berlebihan sehingga tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. Sudah bangga dengan budaya sendiri, sudah bangga dengan kelebihan yang dimiliki, sehingga tidak mau menerima kebudayaan yang lainnya. Kemudian yang kelima, perbedaan ciri-ciri fisik ini sudah jelas. Ciri-ciri fisik, mungkin warna kulit, ya, kemudian rambut, mungkin tinggi atau pendeknya badan dan segala macamnya. Ini adalah ciri-ciri fisik. Kemudian yang keenam, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Yang tadi, kalau aku sudah berada di budaya A, sudah berada di suku A, ya sudah, aku terikat oleh budaya tersebut, sehingga tidak mau untuk bertoleransi atau menghargai atau bahkan menerima budaya yang lain. Faktor yang terakhir, golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Ini yang seringkali juga bisa terjadi, yang namanya minoritas itu pasti akan selalu kalah dengan golongan yang mayoritas. Itu asimilasi. Kemudian asosiatif yang terakhir, yang keempat adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Kata kuncinya di sini adalah menerima unsur-unsur. Kata kunci yang berikutnya adalah tanpa menyebabkan hilangnya. Berarti budaya tersebut tetap ada antara A dengan B misalkan. Maka budaya A ya tetap budaya A, budaya B ya tetap budaya B. Contoh misalkan, terjadi proses akulturasi, menerima unsur-unsur. Kalau kita peringati setiap tanggal 21 April atau mungkin tanggal 28 Oktober, itu semua adalah peringatan tentang kebudayaan, peringatan tentang yang ada di negara kita. Tanggal 21 April, Hari Kartini, juga kaitannya dengan budaya. 28 Oktober juga berhubungan dengan budaya. Kemudian kita diminta untuk mengenakan pakaian khas daerah. Kita yang orang Jawa, kemudian kita mengenakan khasnya pakaian orang Kalimantan misalkan. Apakah kemudian kita menjadi orang Kalimantan? Kan tidak. Nah, itulah yang dinamakan dengan akulturasi. Nah, dalam proses akulturasi itu pun juga ada faktor yang menyebabkan mudah diterima. Kenapa bisa terjadi akulturasi? Kenapa budaya itu bisa diterima? Yang pertama, suatu penemuan teknologi baru yang manfaatnya cepat dirasakan dan mudah dioperasikan. Kalau sesuatu itu, teknologi itu mudah, kalau teknologi itu cepat dirasakan manfaatnya, maka mudah diterima, akan cepat diterima. Misalkan dalam komunikasi seperti saat ini ya, komunikasi handphone, wah, semua pasti sudah punya handphone, semua sudah kenal handphone, bahkan waktu kecil pun sudah kenal handphone.
Ini kan teknologi baru yang manfaatnya cepat dirasakan, mudah untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi setempat. Ya. Penyesuaian ini, adaptasi ini, itu juga menyebabkan mudah tidaknya diterima. Kalau kita mudah beradaptasi, sama dengan kebudayaan tadi mudah beradaptasi, ya akan cepat untuk diterima. Kemudian yang ketiga, kebudayaan yang pengaruhnya kecil terhadap sistem kemasyarakatan secara umum. Misalkan model pakaian. Ya. Model pakaian itu pengaruhnya kecil. Artinya apa pengaruh kecil itu? Ya kita ngikuti, ya tidak masalah. Kita tidak mengikuti, ya tidak masalah. Tidak berdampak besar. Sekarang trennya lagi model pakaiannya seperti ini. Kita ngikuti model itu. Boleh nggak? Boleh. Kita nggak mengikuti juga boleh. Nah, itu namanya adalah mudah diterima. Tetapi di sisi yang lain, akulturasi itu pun juga sulit diterima. Apa penyebabnya sulit diterima? Yang pertama, kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat. Jadi kalau pola pikir kita sudah didasari oleh sesuatu yang pokok, ya, misalkan ideologi, namanya ideologi, namanya dasar, itu tidak mudah untuk berubah, dan bahkan bisa dikatakan tidak bisa berubah dan diubah. Contoh ideologi dasar sekarang Indonesia, apa ideologi negara kita? Pancasila. Bisa nggak diubah? Tidak. Pancasila adalah dasar negara kita, harga mati. Kita tidak bisa mengubah. Nah, disitulah akulturasi ini. Akulturasi ini, meskipun itu adalah budaya, ya tetap, ya tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang mendasari proses sosialisasi dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kalau itu berdampak luas, maka akulturasi itu pun juga sulit diterima. Contoh misalkan nilai sopan santun. Ya. Nilai sopan santun itu kalau terjadi akulturasi dampaknya akan sangat luas. Sekarang misalkan nilai sopan santun di suku atau daerah A berbeda dengan di suku atau di daerah B. Kalau di daerah yang lain mungkin, kalau kalian mungkin perhatikan di masyarakat atau di sekitar kalian, cara makan misalkan. Ada suku atau daerah yang cara makannya itu mereka tidak duduk di tempat makan, di meja makan, tetapi mereka atau bahkan mereka duduk di kursi makan, kaki mereka tidak berada di bawah, tapi justru kaki mereka ada di atas, naik ke atas kursi. Nah, ini kan mungkin dalam nilai sopan santun di daerah A nggak sopan seperti itu, tapi di daerahnya mereka, yaitu adalah budaya mereka. Inilah bentuk interaksi asosiatif yang keempat, akulturasi. Itu dulu yang kita pelajarin. Kita akan ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang bentuk interaksi sosial yang disosiatif.